Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dalam keadaan yang sangat amat luar biasa. Kenapa saya katakan kita dalam keadaan yang sangat luar biasa? Karena kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang sangat amat mencintai setiap kita. Bapa yang tidak seperti kita dengar di berita, bagaimana seorang ayah menyiksa anaknya, bagaimana seorang ayah menyia-nyiakan anak-anaknya. Tetapi Bapa kita tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita, bahkan sedetik pun tidak akan pernah. Nah, sebagai Bapa yang baik, Bapak Ibu Saudara, seringkali tentunya Dia ingin mengirimkan bagi kita hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Ini yang jadi masalah. Setiap kali kita mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, pasti ada sesuatu yang membungkusnya dengan masalah itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, semakin besar hadiah yang Dia mau kirim, semakin besar juga masalah yang membungkusnya itu. Mungkin ini korelasinya kepada firman Tuhan yang berkata untuk segala sesuatu ada harga yang harus dibayar kali ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau menerima sesuatu yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kalau kita mau menerima trofi, tentunya kita harus berjuang, kita harus latihan dan sebagainya. Jadi ada di balik segala sesuatu yang baik yang akan kita terima, pasti ada sesuatu yang membuat kita harus hadapi. Entah itu tantangan, entah itu permasalahan atau masalah. Nah, jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi banyak masalah yang besar, harap ingat baik Bapak Ibu Saudara, pasti ada berkat yang besar di balik masalah yang besar itu. Itu sebabnya tema kali ini saya beri hadiah di balik masalah. Jangan ditengging-tengging masalah Bapak Ibu Saudara, sebab di balik masalah itu ada hadiah buat kita. Kalau kita berhasil melewati masalah itu, kita akan menerima hadiahnya. Tapi kalau kita tidak pernah melewatinya, bagaimana kita mau menerima hadiahnya? Jadi, hadapi masalah. Sebab ketika kita menghadapi masalah, kita tidak pernah menghadapinya sendiri. Dia yang lebih besar dari masalah itu ada bersama dengan kita. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang menjaga hidup kami begitu luar biasa. Kami aman bersama-Mu Bapa. Sehingga kami dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun ketika Engkau ada bersama dengan kami merasa tenang. Kami percaya Bapa, tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami, bahkan sampai hal yang paling kecil, sampai hal yang kelihatannya paling sepele, itu boleh terjadi tanpa seizin daripada-Mu. Itu sebabnya kami akan nikmati, kami akan jalani, kami akan hadapi apapun yang tengah terjadi dan kami alami dalam hidup kami hari ini. Karena kami tahu, yang menyertai kami lebih besar dari segala apapun yang ada di hadapan kami hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita buka janjinya. Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat ke-17. Judul dari perikop ini, Tuhan tempat perlindungan yang kekal. Ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu,
dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya pun buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saya mau mengutip satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara yang sangat amat populer, yang sudah dihafal juga oleh setiap umat Tuhan, yaitu Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun seorang manusia, atau secemerlang apapun otak manusia, takkan mampu menghindarkannya dari masalah. Tidak ada seorang pun manusia yang masih bernafas di bumi ini yang akan terluput dari masalah dan pergumulan hidup, meskipun dalam bentuk dan porsi yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita membedakan kualitas seseorang, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat dari respon tiap-tiap orang dalam menghadapi masalah tersebut. Kualitas hidup seseorang bukan teruji ketika dia ada di zona amannya, tetapi justru ketika dia sedang menghadapi masalah, di situ kualitasnya baru akan teruji. Pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang suka diperhadapkan dengan masalah dan kesulitan. Nggak ada. Kalau bisa ditengking itu masalah. Itu sebabnya selalu ada begitu banyak pertanyaan di hati kita. Saat kita sedang tidak bisa memahami, apakah Tuhan mengetahui setiap detail kejadian yang terjadi dalam hidup kita? Kalau Tuhan Maha mengetahui, kita semua tentu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan segala kejahatan terjadi? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sedang banyak menonton film-film yang tentang perundungan, bullying. Saya nggak habis pikir loh Bapak Ibu Saudara, ada orang sejahat itu membuli orang. Bahkan berita belakangan ini ada orang yang cacat atau berkebutuhan khusus dibully, Bapak Ibu Saudara. Dibully habis-habisan. Saya nggak tahu di mana lagi hati nurani orang ini sekarang ini. Kenapa Tuhan membiarkan segala kejahatan itu terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan manusia mengalami bencana? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan setiap umat manusia? Kenapa sih Tuhan gak bikin aja semua manusia hidup di dunia bahagia begitu? Kan lebih enak ya Bapak Ibu Saudara, lebih. Tapi kenapa Tuhan biarkan penderitaan menjadi bagian
dari kehidupan setiap umat manusia. Mengapa Tuhan biarkan pandemi yang meluluh lantakkan tatanan kehidupan manusia dan menelan begitu banyak korban jiwa? Serta sampai kapan semua ini akan melanda bumi ini? Mutasi-mutasi dan sebagainya, penyakit-penyakit aneh-aneh yang kita tidak pernah dengar dan segala sesuatu. Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikannya? Mungkin kita akan atau sedang diizinkan masuk dalam situasi dan kondisi yang kita tidak bisa mengerti. Tetapi dalam pengetahuan dan hikmat-Nya, Tuhan izinkan untuk menyelesaikan tujuannya yang tentunya untuk kebaikan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi mutiaranya. Saya tidak membahas bagaimana proses buah mutiara terjadi, tetapi dimulai dengan rasa sakit yang luar biasa, sehingga mutiara itu bisa terjadi. Adakah kita termasuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, yang aman dalam pemeliharaannya? Buat orang-orang seperti inilah, tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidupnya. Kita maunya hanya menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan, dan merasa keberatan bila harus mengalami hal-hal yang tidak baik menurut penilaian kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah kita mempunyai sikap putus asa dan menyerah kepada keadaan. Karena masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam setiap persoalan dan masalah yang terjadi. Karena justru lewat masalah, kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita mau mengalami pertolongan, kita harus ada dulu dalam keadaan bahaya dong Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa ditolong kalau kita lagi aman-aman? Kalau kita selalu minta hidup yang aman, nyaman dan sebagainya, maka selamanya kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Ketika masalah dan badai menerpa, datang kepada Tuhan di dalam doa dan pengharapan. Sebab sungguh kuasa doa masih ada dan akan selalu ada. Mujizatnya nyata bagi kita yang percaya dan berdoa. Mau ngalamin mujizat tapi nggak mau percaya dan berdoa, bagaimana? Ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah, biarlah kita tetap kuat dan tidak lagi mengucapkan perkataan negatif, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Di konten saya sebelumnya saya berkata jangan pernah salahkan Tuhan, sebab selama-lamanya Tuhan tidak pernah sekalipun berbuat salah. Percayalah bahwa Tuhan itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam hal menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, ingatlah akan janji firman-Nya. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pastikan
Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semua ini. Dan setelah kita berhasil melewati semuanya itu, kita akan menikmati hadiah yang tersedia di balik setiap persoalan dan masalah yang ada. Doa yang mengalir dari hati yang tulus dan percaya pasti akan berbuah. Itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh, sebab Dia selalu dekat, bahkan hanya sejauh doa kita. Meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat indah rencana-Mu atas hidupku. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu akan hari esok. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan masalah itu akan datang. Tetapi pegang selalu janji Tuhan bahwa di saat kita tidak bisa lagi melakukan segala sesuatu, di saat kita merasa sudah tidak mampu lagi, maka kuasanya akan nyata bagi setiap kita. Firman-Nya berkata justru di dalam kelemahan kuasanya nyata. Jadi Tuhan itu nggak pernah terlambat menolong kita. Kalaupun Dia sepertinya berlambat-lambat, Dia sedang menguji kepercayaan kita kepada Dia. Percayalah sekali lagi, di balik segala sesuatu yang terjadi, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita mau katakan, meskipun tak tahu hari esokku, ku dapat selalu percaya janji-Mu. Saat ku tak mampu berbuat apapun, ku dapat selalu andalkan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat indah rencana-Mu atas hidupku. Bagi Tuhan tiada kata terlambat dalam melaksanakan setiap rencana-Mu. Kau jadikan pada waktu yang tepat indah rencana-Mu atas hidupku. Indah rencana-Mu atas hidupku. Indah rencana-Mu atas hidupku. Rencana-Mu indah, rencana-Mu sempurna. Ajar kami
di balik segala yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Percayalah ada sesuatu di balik semuanya itu. Dan apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya serahkan sekali lagi. Apapun persoalan, masalah, beban yang begitu berat yang tengah kita alami hari ini, jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Dia sanggup untuk menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan penolong yang setia. Di saat kami mengalami perjalanan yang seringkali kurang baik, ada begitu banyak tantangan dan bahaya yang menghadang di depan kami yang tidak bisa kami pantau. Di saat kami melangkah menempuh perjalanan hidup ini, seringkali ada badai bergelora yang menerjang kami yang tidak dapat kami duga. Semua keadaan inilah yang pada akhirnya membawa kami harus datang kepadamu, karena kami memerlukan dekapan tangan kasih-Mu di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi persoalan dan masalah yang menekan hidup kami. Sebab hanya dalam dekapan kasih sayang-Mu kami merasa tenang. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kami tersandung dan hampir-hampir terjatuh. Namun setiap kali kami mengalami hal itu, tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Pimpinlah kami di dalam langkah yang tidak terlampau besar bagi ukuran langkah kaki kami, ke tujuan yang tidak terlalu jauh untuk dapat kami raih. Sebab Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui batas kemampuan kami. Apakah kami terlalu lemah untuk mendaki, terlalu buta untuk dapat melihat, dan terlalu angkuh untuk dapat mengakui bahwa kami tidak dapat melangkah setapak pun tanpa-Mu. Dan kami tidak akan pernah tiba pada tujuan kami jika itu tanpa-Mu, meskipun kami telah berusaha sekuat tenaga kami. Inilah kepercayaan dan doa kami, Tuhan. Mari semua yang percaya dan setuju sama-sama kita katakan, amin.